Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian hadis kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ahibbul arba li thalathin. Artinya, cintailah orang Arab karena 3 alasan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Belakangan ini banyak kita dengar. Ada sebagian orang yang sengaja memisah-misahkan antara Islam dan Arab. Ada sebagian orang yang menggiring pendapat supaya Islam itu berpisah dengan Arab. Bahkan hadirin, kita dengarkan ada istilah Islam Nusantara. Saya ada pengalaman Bapak Ibu. Ada seorang yang menganut ajaran Islam Nusantara ini. Pernah kami berdialog. Lalu saya bertanya, sebenarnya kenapa disebut dia dengan Islam Nusantara? Jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, katanya karena sesungguhnya Islam itu diamalkan oleh Nusantara. Cuman Bapak Ibu, seandainya lah ada Islam Nusantara, kita tidak ada habis pikir. Barangkali nanti ada Islam Afrika, ada Islam Amerika, ada Islam daerah masing-masing. Makanya sebenarnya bahasa yang paling tepat bukan Islam Nusantara, Pak. Jadi apa bahasanya Ustadz? Bahasanya adalah Islam rahmatal lil alamin. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan ada orang yang sengaja mengajak kita membenci Arab. Ada orang yang sengaja mengajak kita supaya kita semua benci Arab. Tapi sebenarnya ini telah dijawab oleh Rasulullah melalui hadis beliau. Inilah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Apa kata Nabi? Ahibbul araba li thalathin. Cintailah orang Arab karena 3 alasan. Alasan yang pertama disebutkan dalam hadis ini, li'anni arabiyun. Karena sesungguhnya aku adalah orang Arab, kata Nabi. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah 12 Rabiul Awal. Lahir di kota Makkah, Arab. Kemudian Muhammad itu meninggal di kota Madinah. Meninggal di kota Madinah juga Arab. Berarti Rasulullah itu Arab tulen. Makanya beliau anjurkan untuk mencintai Arab. Alasan yang pertama, li'anni arabiyun. Karena sesungguhnya aku adalah orang Arab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, kemudian alasan yang kedua dijelaskan dalam hadis ini, wal Qur'anu arabiyun. Artinya Al-Qur'an itu juga bahasa Arab. Al-Qur'an yang ada di hadapan kita, yang jumlahnya 30 juz, 1114 surat, itu semua berlafalkan bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan kepada seluruh umat di seluruh dunia ini. Nah, maka dari itu, hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada Al-Quran turun bahasa Indonesia. Tidak ada Al-Quran turun bahasa Inggris. Tidak ada Al-Quran turun selain bahasa Arab. Beda dengan Al-Quran yang ada di rumah kita. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada terjemah bahasa Indonesia. Itu terjemah bahasa Indonesia. Ada juga terjemah bahasa Inggris. Itu terjemah. Tapi perlu sama-sama kita ketahui. Kalau yang namanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, saudara-saudara jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu mukjizat yang luar biasa dari Al-Qur'an ini Bapak Ibu. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Tapi hebatnya, luar biasanya, meskipun Al-Qur'an bahasa Arab bisa dihafalkan oleh semua umat manusia yang ada di seluruh alam jagat raya ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau logika kita jalankan, Al-Quran bahasa Arab, bahasa kita sehari-hari bahasa Indonesia, ada bahasa daerah masing-masing. Kalau logika kita jalankan, tidak mungkin kita bisa hafal Al-Quran. Tapi Alhamdulillah berapa banyak anak-anak kita, berapa banyak pemilik kita, berapa banyak saudara-saudara kita yang di luar kepala 30 juz lancar tanpa melihat Al-Quran sendiri. Itu termasuk mukjizat dari Al-Quran. Itu anak-anak kita Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Kalau kita jangankan 30 juz Bapak Ibu ya, juz 30 aja enggak lewat-lewat. Kadang-kadang baca Al-Kafirun enggak kelar-kelar. Terbalik-balik, mutar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma. Enggak kelar-kelar, simpangnya sama Bapak Ibu. Akhirnya ada anak dari belakang, lakumkanlah Pak, katanya baru lakum dinukum waliyadin, katanya Bapak Ibu. Artinya Al-Quran itu bahasa Arab, tapi alhamdulillah bisa dihafalkan oleh generasi-generasi muda kita. Bahkan ada yang sampai 30 juz. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita mesti cinta Arab, kata Nabi, wa kalamu ahlil jannati fil jannati aradiyun. Artinya pembicaraan, perkataan penghuni surga di dalam surga itu juga bahasa Arab. Bahasa Arab Bapak Ibu. Jadi nanti di surga tidak ada bahasa daerah, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada. Jadi bahasa apa Ustaz? Bahasa Arab semua. Lah, apa kita bisa nanti di sana Ustaz? Insya Allah bisa. Itu salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Yang masuk surga nanti bisa bahasa Arab di sana. Makanya Bapak Ibu, waktu itu saya memberikan tausiah kepada ibu-ibu, saya jelaskan hadis ini. Lalu ada seorang ibu angkat tangan, Ustaz, berarti saya nggak mungkin masuk surganya Ustaz. Lah kenapa Bu? Iya Ustaz, tapi kan saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz, katanya. Itu salah pengertian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya, walaupun kita di dunia ini tidak bisa bahasa Arab, tapi insya Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan diberikan kepada kita semua. Bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga bisa fasih, lancar dengan berbahasa Arab bicara kita nanti di sana Bapak Ibu. Kita berdoa kepada Allah, semoga mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.